Ya, bertemu lagi saudara-saudariku yang terkasih. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubune MEC, dalam kisah para orang kudus setiap hari. Hari ini tanggal 21 Oktober kita memperingati Santo Hilarion dari Gaza, Abbas, dan Santa Ursula dan kawan-kawan, perawan dan martir. Yang pertama, Santo Hilarion dari Gaza, Abbas. Hilarion berasal dari Gaza, Palestina, dan dikenal sebagai murid Santo Antini. Keluarganya masih kafir. Ketika beranjak remaja, ia diutus belajar di Alexandria. Di sana, ia menjadi seorang yang berbudi luhur dan menjadi Kristen. Cita-citanya ialah menjadi seorang pertapa. Pada masa itu, Rahib Antonius dari Mesir sangat terkenal. Terdorong oleh cita-citanya itu, Hilarion mengunjungi Antonius di pertapaannya dan bermaksud menjadi muridnya. Antonius menerima dan mendidiknya menjadi seorang pertapa yang saleh. Hilarion kemudian bertapa di Mayuma, Palestina. Ia membagi-bagikan harta warisan orang tuanya kepada orang-orang miskin. Untuk kebutuhannya sendiri, ia harus bekerja keras. Ia banyak membuat mujizat dan memberikan bimbingan rohani kepada banyak orang. Konon, karena terlalu banyak orang datang kepadanya untuk minta nasihat dan bimbingan serta mengaku dosa, maka Hilarion terpaksa berpindah-pindah tempat: Mesir, Sisilia, Yugoslavia, dan Siprus. Ketika mendekati ajalnya pada usia 80 tahun, ia berdoa, "Keluarlah hai jiwaku, janganlah kau takuti kematian. Kristus Tuhan yang kau sembah menantimu dengan gembira di surga." Hilarion meninggal dunia pada abad keempat. Orang kudus lain yang juga kita peringati pada tanggal 21 Oktober, yakni Santa Ursula dan kawan-kawan, perawan dan martir. Kisah kehidupan Ursula tidak banyak diketahui. Kisah yang diturunkan di sini sudah bercampur sedikit dengan legenda. Namun, hal itu tidak mengurangi nilai keperawanan dan kemartiran Ursula dan kawan-kawan. Nama Ursula dikenal luas karena usahanya untuk membela ajaran iman dan mempertahankan kemurnian dirinya. Diilhami oleh kepribadiannya itu, Santa Angela Merici tidak segan-segan memilih Ursula sebagai pelindung tarekat religius suster-suster yang didirikannya di Brescia pada tahun 1535. Tarekat suster-suster itu kini lazim dikenal dengan nama Tarekat Suster-Suster Ursulin, OSU. Tarekat ini berkarya juga di beberapa wilayah keuskupan di Indonesia. Konon Ursula hidup pada abad keempat. Ia dikenal sebagai putri seorang raja Inggris. Banyak pemuda tertarik kepadanya karena ia berparas sangat cantik. Suatu ketika, seorang raja yang masih kafir ingin meminangnya. Namun ia menolak raja itu dengan tegas. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Ursula bersama para pembantunya melarikan diri ke Eropa. Setelah lama berlayar, mereka tiba di Köln, Jerman. Di sana ia bersama pembantu-pembantunya ditangkap oleh orang-orang dari suku bangsa Hun. Mereka dipaksa untuk menyangkal iman mereka dan berusaha merampas keperawanannya. Ursula dengan gigih membela diri. Akhirnya ia bersama kawan-kawannya dibunuh. Jenazah mereka kiranya dimakamkan oleh orang-orang Kristen yang ada di sana. Pada tahun 1155, orang menemukan relikwinya di sebuah kuburan di dekat gereja Köln. Di dekat gereja itu memang ada kuburan dari abad keempat dengan keterangan bahwa kuburan itu adalah kuburan beberapa orang gadis yang dibunuh. Kebenaran cerita ini sangat diragukan. Namun bukan itu yang penting. Yang penting ialah bahwa
kepahlawanannya dalam membela iman dan mempertahankan kemurnian membuat Ursula bersama kawan-kawannya dihormati gereja sebagai orang kudus. Perlindungannya yang suci atas tarekat Ursulin yang didirikan Santa Angela Merici membuat tarekat itu berkembang menjadi suatu lembaga religius yang besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Saudara, demikianlah orang-orang kudus yang kita peringati pada tanggal 21 Oktober, yakni Santo Hilarion dari Gaza Abbas, dan Santa Ursula dan kawan-kawan, perawan dan martir. Santo Hilarion, Santa Ursula dan kawan-kawan, doakanlah kami. Tuhan memberkati.